Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim khatamil anbiya imamur rusul Muhammad ibn Abdillah walladhi qama bi raf'in nasi min audiyatil ghabawat ila al-alamil ma'lumat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'du. Ikhwati fillah, hadirin dan hadirat sidang jamaah maghrib menjelang isya rahimakumullah. Mari di kesempatan yang berbahagia ini kita sentiasakan hati kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan tiga pilar ini kita masih tetap mampu menggerakkan seluruh anggota jawarih kita, anggota tubuh kita, dari rumah kita yang cukup sederhana ke tempat yang sungguh mulia ini, yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, guna untuk melaksanakan solat maghrib secara berjamaah, dan kemudian kita ikuti dengan ta'lim ba'dal maghrib, dan insyaallah selanjutnya kita lanjutkan dengan solat isya secara berjamaah. Selanjutnya selawat salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau pula lah sampai detik ini kita masih tetap mengenali diri kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah makhluk Allah, kita adalah hamba Allah. Konsekuensi daripada pengakuan kita sebagai makhluk dan hamba adalah mengabdi kepada Sang Pencipta jagat raya ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ban bandumnya tatepu dan taturi lewat risalah yang kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga truk kena ulan canggaramnya, dan kemudian bak masa tanya udipnya, yakni era milenial katanya, seperti itu. Baik, InsyaAllah malam yang berbahagia ini kita akan kupas satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, di mana ayat ini mengilustrasikan tentang sifat-sifat orang mukmin ataupun karakter orang mukmin beserta dengan yang berkait dengan orang mukmin tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Dalam kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi dua ayat ini mengilustrasikan kita di mana kita sekarang hidup di akhir tahun. Nyotayo na ba akhir tahun. Ana teblika menjelang awal tahun. Ini Jumat, nanti hari Jumat depan ini menjadi Jumat paling lama, karena kita akan berjumpa pada Jumat tahun depan. Nah, karenanya ayat ini yang sering kali orang-orang kadang-kadang salah mendefinisikannya. Allah memulai dengan kalimat innama. Innama tersebut kalau kita belajar bahasa Arab itu ada disebut dengan adadul hasar. Adadul hasar adalah satu-satunya dan tidak ada selain itu. Jadi kalau kita ingin mengatakan cinta kita kepada istri kita atau kepada kekasih kita yang muda-muda tersebut, kalau menggunakan kata innama, maka itulah satu-satunya. Jadi kalau saya mengatakan ke istri saya, innama ana muhibbun laki, misalnya, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu, maka tidak ada perempuan lain dalam hati saya kecuali dia, dan saya tidak akan menggeser hati saya kepada wanita lain. Kenapa? Karena memang saya sudah mengatakan innama tadi, satu-satunya, sesungguhnya, benar-benar dia adalah kekasihku. Dan ketika Allah menggunakan kalimat ini menekan bahwa sesungguhnya, benar-benar orang mukmin tersebut adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi
Yang pertama, karakteristik orang mukmin yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu. Yang kedua, tidak ragu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ketiga, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Yang berjihad baik dengan hartanya ataupun jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang coba kita kupas satu persatu dalam 3 hal ini. Bahwa orang-orang mukmin tersebut pasti dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, siapakah orang yang beriman kepada Allah Rasul tersebut? Dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Setidaknya ada 5 ciri khas orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Yang pertama adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang ada rasa takut dalam hatinya. Pertama, orang yang beriman kepada Allah. Kalau tadi ciri khas orang mukmin itu ada 3. Yang pertama, yang beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, tidak ragu kepada Allah dan Rasul. Yang keempat, yang berjihad di jalan Allah, baik secara jiwanya ataupun secara hartanya. Nah, sekarang yang pertama, mukmin atau ciri khas yang pertama adalah mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul adalah mereka yang dibahas dalam atau yang dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 2 ini. Pertama, apabila dicekat, apabila disinggung nama Allah, maka bergetar hatinya. Artinya ada perasaan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nama Allah disebut, maka dia kuyut hatinya tersebut. Dia betapa sangat super ultra mega kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu yang maha besar, Allah yang maha perkasa. Maka muncul dalam hatinya ketakutan sehingga bisa meningkatkan motivasi untuk kenaikan tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak gemen-gemen permasalahan ketika kita mengungkapkan saya beriman pada Allah. Ini sekarang ini kadang-kadang iman kepada Allah tapi tahlilan di gereja. Bilang iman kepada Allah, salawatan di gereja. Katanya itu toleransi. Ya, Islam memang toleransi. Tapi kalau dalam tauhid, masuk dalam persoalan ibadah, itu bukan toleransi namanya itu. Dan itu banyak sekarang itu. Di anak-anak muda kalau kita lihat, dengan pemikiran-pemikiran yang kadangkala kita juga tidak mampu menjangkaunya, ataupun memang kita tidak usah menjangkaunya. Tidak ada yang seperti itu. Azan, kemudian ayat Al-Quran dicampur-campur dengan Yohanes ayat 1. Ngaji, kemudian dicampur dengan Injil. Bukankah Al-Quran ini merupakan kitab yang sudah sempurna, bahkan menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu, suhuf-suhuf yang terdahulu. Lantas mengapa kita harus campur adukkan tersebut? Hanya untuk dikatakan tidak enak kalau kita enggak seperti itu. Ini persoalan akidah, bukan persoalan tidak enak. Ya. Hanya karena kita berteman dengan dia, lantas kita mengatakan atau mengucapkan kata-kata untuk keselamatan. Paling parah lagi kita juga tahlilan, zikiran di dalam gereja. Nah, itu nggak bisa. Persoalan toleransinya karena kita ada al-ukhwah bainal adyan. Ada kita al-ukhwah itu persaudaraan di antara agama ada. Soal muamalah misalnya, kita makan satu meja dengan dia, enggak apa-apa. Malah kalau ada saudara kita yang bersebelahan agama dengan kita, hidup di tengah-tengah masyarakat, dia sakit di kampung Lancangaram ini, ada misalnya orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang Buddha, ada orang Konghucu, sakit dia, kita wajib untuk menziarahinya. Kenapa? Sesama manusia, al-ukhuwah al-insaniyah. Tapi bukan berarti ketika kita datang ke rumah dia, lantas kita menyembah patung dia. Kalau sudah masuk dalam persoalan tauhid, maka disuruh berlaku lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Oh, Ustaz, itu persoalan kata. Cuma bilang aja selamat ini kenapa susah sekali sih? Kenapa memang harus haram? Ini pertanyaannya
kita kebetulan saja kita Islam ini adalah lewat lahir dari rahim orang Islam. Coba kalau bapak ini pertanyaan bukan Islam, kemudian ketika masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara kata, apa katanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, itu katakan. Gara-gara kata juga bapak itu bisa menggauli istri bapak yang dulunya haram. Cuma satu kata saja, qabiltu, dua kata saja, qabiltu nikah, ku terima nikahnya, selesai. Tadi kata tersebut kita bisa menggauli istri kita. Betul. Gara-gara kata-kata itu juga istri yang sedang kita gauli bisa juga terharam kalau keluar kata talak kepada istri kita, gara-gara kata juga. Jadi bukan karena cuma persoalan kata, kok repot sekali sih? Hanya persoalan kata, kok harus jelimet ribet banget orang Islam ini? Coba bilang ke dia, coba you orang Nasrani ini ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau enggak? Nah itu cuma persoalan kata juga. Jadi bahaya kita kalau berpikir seperti itu. Gara-gara kita menghormati orang tersebut, lantas kita juga masuk dalam, tidak bisa. Masuk rumah dia, kenapa tidak? Boleh. Makan bersama dia, kenapa tidak? Kalau itu memang disukai secara halal. Rasulullah sampai wafat beliau itu baju beliau itu masih tergadaikan kepada seorang Yahudi. Persoalan muamalah, tapi persoalan akidah diajak Rasulullah untuk nyembah patung mereka tersebut, ya, sekali dalam seminggu, dan kami 6 kali dalam seminggu menyembah Tuhan kaum Muhammad. Apa kata Muhammad? Lakum dinukum waliyadin. Agama ente untuk ente, agama kami untuk kami. Ya. Ini persoalan akidah. Jadi ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, kafah gitu, harus sempurna. Ini tidak bisa mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan persoalan minoritas mayoritas, bukan. Jangan kita membela minoritas tapi menyakiti yang mayoritas. Enggak seperti itu. Baik gara-gara tak sayang anak tabohnya karena dibatat tapi tidak oi. Bukan lema, pakai nu diskriminasi ji, sigagakan jehnya. Padahal anak kita ada 7 misalnya. Yang 6 ini baik, sementara yang 1 ini misalnya agak nakal dikit. Lantas kita pinggirkan dia. Dibilang sama istri saya, Pak, istri kita, kenapa dia harus dipinggirkan, didiskriminasikan? Nah, kemudian kita berikan kasih sayangnya. Kasih sayang kita berikan melebihi kasih sayang kepada yang 6 ini, sehingga gara-gara kita menghormati dan menyayangi yang 1 ini, menyakiti yang 6 orang tersebut. Enggak adil kita. Ini persoalan adil juga. Jadi pegang yang minoritas ini terlalu dia terpinggirkan, terdiskreditkan, teralienasi dari kehidupan mayoritas. Tapi bukan berarti kita harus menyakiti yang mayoritas juga. Makanya kita ini sebenarnya kalau kita mengatakan beriman kepada Allah, maka beriman secara tulus dan secara sempurna, tidak setengah-setengah. Sehingga hal-hal yang bersifat kemanusiaan kadang-kadang bisa mengalahkan sifat-sifat keilahian. Gara-gara kita hormati manusia, Tuhan kadang-kadang kita singkirkan. Gara-gara kita menghormati dan menghargai manusia, kadang-kadang Allah yang memberikan semuanya kepada kita juga kita hilangkan, dan ini berbahaya. Hadirin Bapak dan Ibu-ibu sekalian, jamaah maghrib rahimakumullah. Nah, ini bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beriman kita secara kafah artinya tidak bisa dibeli iman kita. Persoalan tauhid harga mati. Mati kita dalam perang tauhid kita, insyaallah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pahlawan-pahlawan kita dulunya, Tengku Syekh di Tiro misalnya, Teku Umar, Cut Nyadin, Cut Nyak Mutia, Ampun Syekh di Tunong dan lain sebagainya. Mereka mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan akidah, sehingga merdekalah kita ini. Karena mereka tidak ingin urung Aceh, tanah Aceh atau tanah kita ini, tanah Aceh itu diinjak oleh orang kafir, sehingga akidah kita akan diganti nantinya. Mereka tidak mau sampai meradang nyawa mereka mempertahankan akidah mereka.
Nah, sampai setelah kemerdekaan kita sudah enak-enak seperti ini, kok malah kita nyingkirin Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sok kita jadi relawan untuk menjadi relawan menjaga gereja tersebut. Sudah ada polisi, sudah ada tentara, sudah ada Satpol PP, sudah ada orang yang diangkat oleh presiden, sudah ada manusia-manusia yang sudah diseragamkan oleh sultan. Ya, untuk menjaga itu. Mereka sih tidak apa-apa. Kenapa? Karena mereka tugasnya. Lah kita. Ya, tanyonyo yang nampu pi, kaji kerelawannya. Supaya dikatakan kita setia kawan tersebut. Jadi jangan seperti itu. Hal ini akan berbahaya bagi akidah kita. Kita kadang-kadang bermain di sekitaran mulut munjeng men, mulut sumur tuang licin. Jangan suka main-main atau lari-lari di sekitar munjeng men. Silap-silap tergelincir masuk ke dalam sumur. Kebetulan sumur itu sudah tua dan kemudian dalam lagi. Akhirnya kita mati di sana nanti ya. Begitu juga dengan akidah, jangan main-main. Karenanya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala istiqamah dia dengan Tuhan. Coba lihat dalam surat Ali Imran ayat 135. Bukan, ayat Fussilat surat Fussilat ayat yang 10. Ya. Mereka yang qalu rabbunallah summa istaqamu. Mereka orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu. Kemudian mereka beristiqamah, konsisten mempertahankan kalimat tersebut sebagai Tuhannya. Allah itu sebagai Tuhan kita. Istiqamah. Nah, orang yang istiqamah seperti itu Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaika. Maka para malaikat menghempakkan sayapnya dan kemudian mereka turun rame-rame sambil membisikkan kepada orang-orang yang istiqamah dengan keimanannya, istiqamah dengan ketauhidannya, istiqamah dengan keakidahannya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut apabila bersedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beritakan kabar gembira kepada mereka wahai para malaikat yang istiqamah, yang benar-benar konsisten dengan kalimatnya Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tentang sebuah surga yang sudah disediakan kepada mereka. Kalimat yang terakhir ini di ujung ayat tersebut kuntum itu fi'lul madhi, past tense. Fi'lul madhi atau past tense itu sudah, artinya benar-benar sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga kepada mereka yang istiqamah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ngejek-ngejek, yang tidak berpura-pura, yang hanya karena manusia kemudian kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menghormati dan menghargai manusia, kita lupa untuk menghargai dan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah racihana lagi. Tetap hati kita Rabbunallah summa istaqamu. Tuhan kita adalah Allah dan kemudian istiqamah bahwa hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita yakini. Persoalan muamalah sesama manusia kita juga akan ada al-ukhuwah al-insaniyah, ada al-ukhuwah al-wataniyah, ada al-ukhuwah bainal adyan. Jadi ukhuwah persaudaraan di antara agama-agama. Kita nggak boleh kita untuk mengganggu mereka dalam beribadah. Islam melarang keras untuk mengganggu mereka yang bukan seagama dengan kita, yang bukan seakidah dengan kita, untuk mengganggu mereka. Kalau mereka merayakan hari raya mereka, silahkan saja. Pembiaran kita atau mempersilahkan kita mereka untuk merayakan hari raya mereka tersebut, itulah toleransi. Di Aceh ini tidak pernah terjadi hal-hal yang membuat tidak baik dengan agama lain di Aceh, tidak ada. Coba lihat yang jual-jualan itu di mana tuh, emas-emas di penayung-penayung itu, siapa yang jual? Itu orang-orang muda, orang Hindu, orang Kristen, biasa saja mereka jualan dan kita beli. Kenapa? Itulah persoalan muamalah. Tapi apakah kita harus masuk ke tempat mereka beribadah kemudian kita berzikir di situ? Nah, itu tidak boleh. Sebagaimana juga mereka tidak boleh masuk ke Masjid Baitur Rahman untuk
untuk jemaat mereka, untuk mereka beribadah. Kenapa? Karena itu suci. Sebagaimana juga di kita lihat semua ini. Ada nggak kita ganggu mereka itu yang jual emas tu? Malah kita yang jual, yang beli emas di situ. Toko emas dan toko emas itu hampir mayoritas mereka tersebut. Ada kita ganggu nggak? Enggak. Mereka apa nih? Jual HP tersebut itu. Ada kita enggak? Bahkan kita ikut beli di situ dan tidak apa-apa. Tapi bukan berarti juga mereka juga harus ke sini untuk ibadah. Cara-cara mereka harus ke Lancanggaram ini, ke masjid ini, tidak bisa. Sebagaimana juga kita nggak boleh ke Pusong dan kemudian masuk ke tempat mereka untuk zikiran, untuk tahlilan. Tidak seperti itu. Ya azan kenan. Kemudian baca-baca Al-Quran, gantau-gantau lumayan tu. Enggak boleh seperti itu. Jadi ada had-had tertentu. Had itu batasan-batasan tertentu yang boleh kita lakukan, dan ada batasan-batasan yang tidak boleh kita mainkan. Maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan bahwa mereka yang istiqamah di dalam mempertahankan keimanannya kepadaku, maka mereka akan mendapatkan surga yang telah disediakan. Ingat, fi'lul madhi di situ sudah disediakan, tinggal bagaimana kita masuk ke situ. Lagi orang pegang hadis mengatakan bahwa kalau punya anak perempuan 3, dia sudah ada kunci surga. Kuncinya sudah ada. Bagaimana buka pintu surga itu dia belum ada. Anak semayang, anak bawa cekut, but main judi online judi punya, judi chip itu ne, judi chip. Anak lah bawa lain dengan kunci kana, tapi cara buka hanjir. Gimana cara buka? Kita mayang tan. Hidupnya penuh dengan kemaksiatan, bagaimana dia mungkin? Walaupun kunci kadang-kadang namanya terbuka kan nama masjid. Nah kunci nampaknya ni, katidu ini. Tapi hanya cara waktu ibadah muka. Igo dah nali. Salina igo kita tak mengigo dah ini, tapi hanya cik. Nah makanya juga seperti ini. Allah sudah menyediakan surga kepada kita yang istiqamah. Surga kepada kita orang-orang mukmin, tapi kita tidak istiqamah. Bagaimana bisa kita mendapatkan surga tersebut? Maka yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah dan Rasulnya di surga nanti. Nah, maka ciri khas yang pertanyaan orang-orang yang mukmin tersebut adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila terdengar nama Allah, azanallahu akbar, Allahu akbar, langsung suara kita hati kita tergetar. Getaran tersebut menarik dengan magnet juga luar biasa kita ke masjid untuk salat berjamaah secara bersama-sama. Ini pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika mendengar ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah itu merupakan tangga agar kita bisa menaikkan kualitas iman kita dan penambahan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab kita. Al-Quran ini merupakan panduan hidup kita. Al-Quran ini merupakan pedoman perjalanan kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita akan bisa hidup tanpa ada pedoman? Sebagaimana juga bagaimana mungkin kita akan bisa membawa kereta atau mobil tanpa ada panduannya? Jangan salah baca. Kalau Vario tersebut itu pasti panduannya adalah Honda. Tapi kalau Mio panduannya itu adalah Yamaha. Kalau yang kita beli adalah Mio, sementara yang kita baca panduannya Vario, ya nggak bisa lah. Hanya lagi dia setiap mobil atau setiap kereta itu pasti ada panduannya. Nyairan bilang Fortuner. Fortuner itu adalah apa? Toyota. Ada panduannya, tapi yang dibaca bukan Fortuner, punyanya Mitsubishi, Pajero Sports, Neba, CR-V. Ini mau buat survei, tapi yang dibaca adalah panduan ini. Kenapa tidak sama dengan yang ini dengan ini? Memang nggak sama. Kenapa? Salah kitab. Menancida dalam Islam, tapi baca kitab lain. Kok nggak pas-pas? Memang nggak pas. Kenapa? Karena salah bacanya, salah kitabnya, salah panduannya, salah pedomannya. Nah makanya ini merupakan panduan kehidupan kita. Maka jadikan ini sebagai
sebagai pedoman agar kita bisa hidup tenang, nyaman. Jadi pakai luah na tenang, pakai luah na paham karena salah kitab ni. Salah panduan. Kalau salah panduan, maka salah pula kita dalam menata gerak kehidupan di muka bumi ini. Jadi hati-hati. Karena kalau salah-salah, kita jangan salah Allah. Iban Allahnya. Ini belum salah Allah. Padahal tanya salah baca kitab. Jadi ada, kalau dalam jurnal disebut ada selingkungnya masing-masing. Selingkung jurnal yang ada serambi ilmu yang ada di Banda Aceh beda dengan selingkung yang anak studi Islamika yang ada di Yogyakarta ataupun di Jakarta. Berbeda selingkungnya, menancitnya. Tapi kan Injil kan punya itu kan sama Allah juga, Taurat kan diturunkan sama Allah juga, Zabur kan diturunkan sama Allah juga. Iya, tapi semua itu sudah masuk ke sini dengan redaksi Al-Quran. Karena Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, suhuf-suhuf yang ada sebelumnya. Di sini kita. Jadi ketika kita membaca ini, seakan-akan kita sudah membaca yang lainnya. Sama seperti kita sudah membaca Al-Fatihah, seakan-akan kita sudah membaca satu Al-Quran. Kan seperti itu. Karena itu ummul kitab Al-Fatihah tersebut. Nah, karenanya ketika kita ini merupakan bentuk daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takut kepada Allah, yang kedua apabila dibacakan ayat Allah maka kita akan apa? Akan tergetar kita dan bertambah takwa kita. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bertawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita adalah manusia, tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Kita cuma berikhtiar. Ikhtiar sudah kita, maka keputusan terakhirnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cuma bisa bertawakal, menyerahkan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kemampuan. Kita tidak memiliki kekuatan untuk berbuat. Yang kita miliki adalah ikhtiar. Yang kita miliki adalah usaha. Nah, usaha kita sudah kita lakukan, maka serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik bagi Allah baik bagi kita, tapi belum tentu yang terbaik bagi kita baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seperti itu kita berpikir, maka semuanya ketika Allah takdirkan, kita nyaman-nyaman saja. Kita daftar ke pilkada, ada 5 orang, kita sudah berusaha sekuat tenaga kita. Ternyata kita tidak terpilih. Tapi biasa, kenapa? Kita langsung, mungkin ini sudah takdir saya. Kita semua tawakal pada Allah. Karena kenapa? Kalau nanti kita jadi bupati, jadi wali kota, ataupun kita paksakan seperti itu, jangan-jangan setelah itu 2 tahun masuk penjara. Karena kita paksakan. Maka di inilah butuh istikharah. Istikharah apa? Untuk bisa memilih. Jadi istikharah agar kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang yang mendirikan salat. Yang mendirikan salat, yang benar-benar salatnya didirikan. Ini salat kadang-kadang seadanya saja. Walau bahasa Inggrisnya itu mukhalif benda itu maya. Jadi salat yang kita lakukan di sini ini bentuk salat kita, tapi salat intinya adalah ketika kita bisa membawa nilai-nilai salat tersebut di luar salat itu. Apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita bisa mencegah perbuatan kita dari keji dan mungkar, itu namanya kita sudah salat. Ini salat kita di sini, giliran baru sampai ke teras masjid sudah hidup gosip, sudah hidup fitnah, sudah hidup kegoblok. Yang tadi kita yang tarku atau sujudnya apa guna ini? Jadi laga sia-sia. Ini tidak ada makna. Padahal substansi daripada solat itu adalah ketika kita di luar solat tersebut mampu membawa nilai-nilai solat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka karenanya cobalah kita berpikir, solat itu harus benar-benar harus khusyuk, sekusyuk-kusyuknya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, ini adalah ciri khas atau sifat orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak dari apa yang Allah rezekikan pada kita. Dalam surah Munafikun tersebut, berinfak tersebut luar biasa tersebut. Orang yang mau meninggal minta sama Allah, ya Allah,
undurkan sedetik saja umurku, maka aku akan bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan berinfaklah dari sebagian yang telah aku rizkikan kepada kamu, sehingga ada seorang di antara kamu tersebut yang ketika dia menghadapi sakaratul maut kemudian mengatakan, ya Allah, tunda kematianku sedetik saja, walau hanya sesaat saja. Fa asaddaqa, maka sungguh aku akan bersedekah, sungguh aku akan bayar zakat, sungguh aku akan berinfak, sungguh aku akan memberikan yang terbaik dari hartaku, dari jiwaku kepada jalanmu ya Allah. Tapi Allah tidak bisa mengabulkan lagi. Kenapa? Katruknya orang kena. Pertanyaannya, kenapa orang yang mau mati sedetik mau mati, dia ingin dipanjangkan umur sedikit saja, kemudian dia sedekah? Kenapa nggak naik haji? Kenapa dia tidak kawin lagi? Kenapa dia tidak solat banyak, solat subuh, solat sunat, solat duha, solat tahajud, solat yang lainnya? Kenapa sedekah? Menandakan sedekah itu memiliki syafaat dan memiliki kedahsyatan, maslahat yang cukup luar biasa. Salah satunya adalah meringankan kita ketika sakaratul maut. Salah satunya adalah meringankan kita ketika kita berada di dalam alam barzah. Salah satunya adalah meringankan kita ketika kita ada di padang mahsyar nantinya. Jadi sedekah itulah yang datang, rombongan mereka datang menyelamatkan kita. Jadi ketika kita misalnya dalam kuburan, saat itulah sedekah itu datang. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa salah satu di antara tiga yang kita akan bawa dalam kuburan adalah sedekatun jariyatun, sedekah jariah. Jariah artinya jarion artinya itu lari ke mana? Lari ke kuburan kita. Jadi ini merupakan ciri khas daripada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang beri minat tu, kabeh. 10 minit tu. Benar tunya kan tunya nah. Nah, dan kedua, ciri khas daripada orang mukmin, kalau tadi kan sifat-sifat ciri daripada orang mukmin itu ada 3. Yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasul. Dia memiliki turunannya 5 hal dalam surah An-Anfal. Nah, kemudian walam yartabu. Kemudian mereka orang-orang yang mukmin tersebut lam yartabu, tidak ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Arti tidak ragu, kekeh yakin benar dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan rasul-rasul sebelumnya. Kita benar-benar apa yang Allah katakan yakin kita berbuat. Ketika Allah menyuruh kita untuk berbuat kebaikan, maka kita yakin untuk berkebaikan. Ketika Allah melarang kita untuk melawan kemungkaran, yakin kita meninggalkan kemungkaran tersebut. Itu namanya lam yartabu, tidak ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu-ragu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita katakan kita adalah berasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi perbuatan kita malah lain. Yakin kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul kami. Saya sudah siapkan. Apa siapkan? Siapkan jawaban kalau ditanya nantinya di alam barzah, man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia siap jino, tapi menyuhana pernah terlalu han mungkin tidak mungkin kita akan bisa mengucapkan di sana nantinya. Karena di alam barzah nggak ada lagi transaksi di sana. Nggak bisa kita sokok-sokok malaikat. Ya. Mungkar dan nakir sampai sana kagok ngempeng. Kan dia urungnya dalam ladeh kadang nak bopeng wate dalam kebun nak bopeng nak motor-motor bun ku biar main-main di sana dia. Nanti dia ke mall juga itu. Pu ke mall gede. Malaikat dari mall. Ngentungkatnya inang ke cincau tu. Ya? Karena kita nggak masuk kok. Maka apa yang terbiasa kita lakukan di muka bumi ini, itu nanti akan kita inikan di sana. Sering bersedekah, maka di sana kita akan dibantu oleh sedekah kita. Kalau kita sering berselawat, syafaat dari Rasulullah, bukan hanya ketika kita ada di alam barzah, tapi juga di alam akhirat juga kita akan mendapatkan syafaatnya. Ini bilang kita umat Muhammad, tapi pekerjaannya umat Nabi Musa. Ini bilang kita umat Muhammad, giliran untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad nggak mau kita, tapi giliran memperingati hari kelahiran Isa Al-Masih, rame-rame. Ini kan namanya label umat Muhammad, tapi sejatinya kita umat Nabi Isa. Padahal kita tidak diakui di sana.
kita sudah diakui sebagai Muhammad, maka laksanakan sebagaimana sabda Rasulullah, sebagaimana anjuran Rasulullah, sebagaimana petua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik berarti ragu dengan Muhammad. Nyo ragu dengan Muhammad, kupur mai donnya nak Muhammad dengan Muhammad, tu bikin dia mendang dia. Kacau mendang itu. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya tidak benar-benar mengikuti Nabi Muhammad tersebut, maka untuk apa kita berbuat jelek kepada agama kita itu? Maka Bapak-bapak dan Ibu sekalian, cobalah jangan ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu dengan Al-Qur'an, ini merupakan firman Allah. Jangan ragu dengan hadis-hadis sahih tersebut. Dan itulah yang membawa kita kepada jalan yang benar, jalan yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita inginkan apanya? Menjadi ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah orang-orang yang benar-benar mukmin. Ya. Ini yang kedua, tidak ragu dengan Allah, dengan Rasul. Yang ketiga, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mungkin sekarang kita tidak di sini di Aceh tidak punya orang kafir yang harbi, kafir yang diperangi. Apakah tidak ada tempat kita untuk berjihad? Maka para ulama mengatakan bahwa bukan hanya jihad dalam perang, jihad fisabilillah tersebut, tapi jihad menuntut ilmu, memberantas kebodohan itu juga jihad. Jihad untuk bisa membenamkan kemiskinan yang ada di bumi Aceh ini juga merupakan jihad. Apalagi jihad untuk mempertahankan akidah dari ronongan dan bulinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi kita jihad untuk memperjuangkan agama Allah apabila Rasul kita dinistakan. Maka jiwa pun melayang, kita akan ridha. Kenapa? Karena itulah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak muda nih, kalau giliran pacar diambil orang itu mati-matian mempertahankannya. Tapi giliran Rasul yang merupakan yang paling cinta, yang paling kasih dan kita, malah kita slow aja kita ini. Ibro kan? Yang kelima, wa huwa adhaful iman. Kami ini kan orang-orang yang paling lemah imannya. Setidaknya kami bisa berdoa saja. Kan? Tapi giliran untuk ngasih duit aja untuk pembangunan masjid susah banget itu. Duit untuk pembangunan musala susah sekali. Duit kita untuk pembangunan tempat-tempat pengajian, tempat-tempat pesantren, daerah-daerah tersebut susah sekali kita itu. Ada alasan sih, kiban ustaz man. Kadang hotel ajak kena yang minta-minta aduan tulis nan daerahnya hotel tacik ka daerahnya. Baik lagi yang lengan ni jauh. Datang ke tempat pesantren yang sudah membangun, yang sedang atau lagi membangun, itu sedekahkan. Jauh teman-teman mendua boh. Karena yang minta-minta itu juga ketika kita telepon juga nggak ada kadang-kadang daerahnya tersebut. Kalaupun ada 70% untuk dia, 30% untuk daerah yang di atas namakan tersebut. Tapi kalau kita kasih langsung ke mana misalnya? Sekarang mahat mana ataupun pesantren mana ya, daerah mana yang lagi membangun ke sana, atau masjid mana yang lagi membangun, atau musala mana yang lagi membangun, atau WC masjid mana yang sedang dibangun. Datang, hai. Lu dua buah semen, karena peng-peng yang hijau ke JP utuh. Ya kan seperti itu. Karena mindset orang Aceh ini seakan sedekah ke masjid tersebut atau lang mihrab mentang kan, atainan. Yang ini mentang nang sembahyang. Giliran pegat WC, pegat toilet tu, kami ilong main mubah inan bah. Padahal sah tatamang dalam masjidnya gara-gara pu. Suci deh buat toilet. Menyawa tatung itu mayanginan, inan kami labongan, danyo inan. Sah dalam masjid. Enggak sah. Kalau tidak sah, apa gunanya? Geranik yang tanya sumbang hanya untuk mihrab saja. Nyo pikir orang yang lain enggak mentau, tagakan hanya ke padahal justru ide yang paling lelau. Pahala. Karena di sana pertama sekali kita sucikan itu. Makanya jihad itu juga jihad harta.